Konon, pada zaman dahulu kala, di daerah Dumai berdirilah sebuah kerajaan bernama Seri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Cik Sima. Ratu ini memiliki 5 orang putri yang elok dan rupawan, yang dikenal dengan Putri 5 bersaudara. Dari kelima putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik namanya, Mayang Sari. Putri Mayang Sari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama. Bibirnya merah bagaikan delima, alisnya bagai semut beriring. Pada suatu hari, ketujuh putri itu sedang mandi di lubung sarang Umay. Kalian adik-adikku sungguhlah cantik dan menawan. Kakakku Mayang Kuning, kau memiliki kebijaksanaan seperti ibunda. Kamboja, kau memiliki mata yang sangat indah. Mata, kau memiliki suara indah untuk bernyanyi. Oh, engkau memiliki kepintaran seperti ibunda. Karena asyik berendam dan tak menyadari ada beberapa pasang mata yang melihat mereka, yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala. Dia mengamati kelima putri tersebut dari balik semak-semak. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri, yang tak lain adalah Putri Mayang Sari. Tuan sekali mereka, Dek Umay, gadis itu. Kata-kata itu terus terucap dalam hati pangeran. Rupanya sang pangeran jatuh hati kepada putri. Karena itu, sang pangeran nak berniat untuk meminangnya. Cintanya sangat cepat seperti seekor kera yang tidak mempunyai pikiran. Beberapa hari kemudian, sang pangeran menemui Ratu Cik Sima untuk melamar salah satu putrinya. Pergilah pangeran ke kerajaan Seri Bunga Tanjung. Sesampainya di kerajaan Seri Bunga Tanjung, pangeran disambut baik. Namun, sebab itu dia menjadi sombong dan angkuh. Siapakah gerangan ini? Saya pangeran dari seberang, kerajaan terkaya di negeri ini. Dan apa tujuan hamba kemari? Saya nak meminang putri ratu. Putri yang mana tak? Kami mempunyai 6 putri. Bolehkah saya melihatnya? Kenapa Anda harus melihat? Anda pikir ini pasang. Tapi baiklah, saya akan memanggilkan anak-anak saya. Tuan Putri! Pada saat para putri sedang bersiap, Mayang Melati melihat heran ke arah Mayang Kamboja. Kenapa kau tak memakai rok? Suka-suka aku lah. Tak lama kemudian, datanglah Dayang dan kelima putri tersebut, dan mata pangeran langsung tertuju ke Putri Mayang Sari. Itu 5 putri saya, 5 putri saya datang ke penonton diri. Saya putri pertama, saya Putri Mayang Kuning. Saya suka merajut dan minum. Saya putri kedua, saya Putri Mayang Melati. Saya suka memasak. Saya putri ketiga, saya Mayang Anda, saya suka menari. Saya putri keempat, nama saya Mayang Kamboja dan saya hobi berkuda. Saya Mayang Sari, saya suka membaca. Tolong dijaga sikap Anda ya. Gimana kenapa darah banget? Ya kan, tapi untuk Mayang Sari kami tidak bisa menikahnya dengan Anda. Kenapa ratu? Karena dalam peraturan kami harus putri tertua dulu yang menikah. Walaupun saya memberikan semua harta saya, Jangan terlalu angkuh pangeran. Saya harap Anda pergi dari sini atau saya akan usir Anda. Dengan perasaan kecewa, pangeran pun pulang kembali ke kerajaannya. Sesampainya di istana, pangeran membanting semua barang di istana. pinangan saya ditolak. Kenapa? Karena adat mereka melarang putri bungsu menikah sebelum putri tertua menikah. Saya tak peduli dengan adat. Pengawal, panggil yang lain. Serang kerajaan Seri Bunga Tanjung. Amarah yang menguasai hati pangeran tak bisa dikendalikan lagi. Sang pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan pasukan yang lain untuk menyerang kerajaan Seri Bunga Tanjung.
maka pertempuran antara kedua kerajaan itu tak dapat dielakkan lagi. Sementara itu, di kerajaan Seri Bunga Tanjung, Cik Sima segera melarikan kelima putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka ke dalam sebuah lubang yang beratapkan tanah dan terlindung oleh pepohonan. Tak lupa pula, Cik Sima membekali kelima putrinya tersebut makanan yang cukup untuk 3 bulan. Putri-putriku, kalian harus bersembunyi di sini. Ma, Ibu Kuning, saya titip adik-adik ke sana dulu. Ya, Bu. Saya Ibu pergi dulu. Setelah mengantarkan kelima putrinya, sang ratu kembali ke kerajaan untuk melawan pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, tetapi pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Cik Sima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya, kerajaan Seri Bunga Tanjung dihancurkan. Rakyatnya banyak yang tewas. Melihat kerajaannya hancur dan tak berdaya, Cik Sima terlihat stres sampai terjatuh ke tanah. Jadi hancur dan sudah banyak yang tewas. Di sisi lainnya, saat peperangan terjadi, Hanya tinggal sedikit makanan, cukup untuk kami berlima, tapi tidak mengenyangkan. Saya harus dapat menahan lapar sampai ibunda datang. para putri makan dengan lahap tanpa mengetahui apa yang dilakukan kakaknya. Namun, pada hari ketiga, perbuatan kakaknya itu diketahui oleh sang anak kedua, yaitu Mayang Melati. Kenapa tak makan? Akak makan, tapi akak makan duluan. Jangan tipu. Awak kira saya bodoh. Tak apa, adik. Akak akan makan setelah ibu datang. Awas saja sampai awak sakit. Pada saat malam hari, para putri ingin bersiap tidur, tetapi Mayang Kemuning batuk terus-menerus sampai mengeluarkan darah. Kakak kenapa? Kak. Kak. Saya sudah suruh makan tapi kakak memang menangis. Kita masuk kubur kakak. Ayo kita kubur kakak. Mereka semua membantu Kamboja sambil menangis dan akhirnya tertidur bersama. Dengan persisaan makanan yang makin menipis dan akibat mayat yang membusuk di sekitar mereka, akhirnya mereka keracunan dan meninggal satu persatu. Karena sangat stres, Cik Sima melupakan putrinya yang belum makan. Entah karena Tuhan atau Cik Sima yang beruntung, suatu malam terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba, pasukan Empang Kuala tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk ke badan para pasukan Pangeran Empang Kuala. Tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Pada saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datanglah sekumpulan burung gagak menghadap Pangeran Empang Kuala. Entah karena dia sudah mulai gila atau memang gila, dari awal dia berhayal burung gagak itu berbicara kepada dirinya. Aku datang bukan hanya untuk memakanmu, tapi juga menyampaikan pesan Ratu Cik Sima agar pangeran berkenan menghentikan perangai ini. Perbuatan anda yang angkuh namun tak seberapa ini telah merosakkan semua kalangan Dantau Bola Tua dan menodai pesisir Seri Bunga Tanjung dengan banyak darah. Ingatlah, siapa yang datang dengan niat buruk, malapetaka akan menimpa. Sebaliknya, siapa yang datang dengan niat baik, ke negeri Seri Bunga Tanjung akan sejahteralah hidupnya. Dasar kau kepala. Baiklah, saya akan menghentikan peperangan ini. Akhirnya,
Sadarlah pangeran yang angkuh dan tidak berwibawa itu bahwa dirinya lah yang memulai peperangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan pasukannya agar segera pulang ke negeri Empang Kuala. Keesokan harinya, Cik Sima segera mendatangi tempat kelima putrinya bersembunyi. Tetapi alangkah terkejutnya Cik Sima melihat kelima putrinya sudah meninggal tergeletak di tanah. Cik Sima pun menangis dan merasa bersalah. Akhirnya, ia menamai gunung itu untuk mengenang anak-anaknya dengan sebutan Dumai, sesuai yang dikatakan oleh sang pangeran.